Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membuat tugas PKN tentang ancaman non-militer. Habis ini pelajaran apa sih? MTK. Aduh, males gua belajar MTK. Sama Bolos yuk. gua juga males. Bolos. Yuk. Ayo. Hei, kalian mau kemana tuh? Roy, kami mau bolos pelajaran MTK nih. Ngapain kalian bolos? Kami lagi malas belajar aja, belajar MTK. Iya. Oh, nggak boleh gitu lah. Kalian tahu nggak, sifat bolos kayak gini bisa menimbulkan ancaman non-militer loh, terutama di bidang sosial budaya. Masa sih? Saran loh, daripada kalian bolos kayak gini, mending kita diskusi yuk tentang materi ancaman non-militer. Kalian tahu nggak pengertian ancaman non-militer? Enggak. Emang apa sih ancaman non-militer itu? Pengertian ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, namun bila dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan segenap bangsa Indonesia. Contoh ancaman non-militer adalah gaya hidup kebaratan dan korupsi dan lain-lainnya. Oh gitu. Iya dong, benar. Kalian tahu nggak, ancaman non-militer itu terbagi menjadi 4 bidang loh. Yang pertama, bidang ideologi. Bidang politik. Bidang ekonomi. Yang keempat, bidang sosial budaya. Nah, ancaman di bidang ideologi adalah diartikan sebagai keyakinan dasar-dasar yang sistematis untuk mencapai sebuah tujuan, dan setiap negara memiliki paham dan ideologinya masing-masing. Contoh ancaman non-militer di bidang ideologi adalah masuknya paham komunisme dan masuknya ideologi liberalisme. Bidang politik. Ancaman non-militer di bidang politik dapat bersumber dari negara maupun dalam negeri. Mengutip buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Nawan Lubis dan Muhammad Sodeli. Ancaman di luar dilakukan satu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Contohnya intimidasi, provokasi, dan blokade politik, advertisement. Sedangkan ancaman dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam mengarahkan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Contoh lainnya yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, pengertian ekonomi. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas sesuatu negara akan menjadi kabur, sementara keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat, sehingga produk dalam negeri mungkin saja akan tersaing oleh produk luar negeri. Akibatnya perekonomian dalam negeri menjadi tidak stabil dan dikuasai oleh pihak asing. Angka pengaruh semakin mengikat, timbulnya kesenjangan sosial hingga semakin berkurangnya subsidi yang diberikan kepada rakyat. Dan yang terakhir, di bidang sosial budaya umumnya didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan pada masyarakat. Isu tersebutlah yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dari kami kelompok 5, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.